Kenapa banyak orang mengira asam urat hanya dialami pria? Padahal dalam beberapa kasus, wanita juga bisa mengalami kondisi yang sama. Lalu kapan sebenarnya resiko itu mulai meningkat? Bismillah, ini adalah episode keempat dari seri edukasi tentang asam urat. Jika kamu belum menonton episode pertama sampai ketiga, di sana kita sudah membahas hal-hal penting, mulai dari berapa kadar asam urat yang dianggap normal, kemudian gejala awal gout yang sering tidak disadari, dan juga kenapa pria lebih sering mengalami asam urat dibandingkan wanita. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan yang juga sering muncul. Kenapa wanita juga bisa mengalami asam urat? Dalam dunia medis, nyeri sendi yang berkaitan dengan kristal asam urat dikenal sebagai gout. Kondisi ini terjadi ketika kadar asam urat dalam darah cukup tinggi, sehingga sebagian dapat membentuk kristal kecil yang menumpuk di sekitar sendi. Menurut penjelasan dari Arthritis Foundation, wanita memang cenderung memiliki resiko lebih rendah mengalami gout pada usia muda dibandingkan pria. Salah satu alasan yang sering dijelaskan adalah pengaruh hormon. Pada wanita sebelum menopause, hormon estrogen diketahui membantu tubuh membuang asam urat melalui ginjal dengan lebih efisien. Karena itu, kadar asam urat pada wanita biasanya sedikit lebih rendah dibandingkan pria pada usia yang sama. Namun setelah menopause, kadar hormon estrogen dapat menurun. Pada fase ini, kemampuan tubuh dalam mengatur kadar asam urat juga dapat berubah, sehingga resiko mengalami gout bisa meningkat. Selain faktor hormon, beberapa hal lain juga sering dikaitkan dengan kadar asam urat, seperti pola makan, berat badan, serta kondisi metabolisme tubuh. Dalam tradisi herbal yang sering dibahas dalam penelitian nutrisi, ada tanaman yang cukup dikenal terkait metabolisme tubuh, yaitu Zingiber officinale atau jahe. Jahe telah lama digunakan dalam berbagai budaya sebagai minuman herbal hangat. Senyawa alami seperti gingerol dalam jahe sering dipelajari dalam penelitian terkait peradangan dan kesehatan tubuh secara umum. Namun penting untuk diingat bahwa keluhan nyeri sendi bisa memiliki berbagai penyebab yang berbeda. Jika nyeri sendi sering muncul, sangat kuat, atau tidak membaik, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan yang tepat. Di episode berikutnya, kita akan membahas topik yang sering membuat banyak orang penasaran, yaitu makanan apa saja yang sering dikaitkan dengan peningkatan kadar asam urat. Jadi, jangan lewatkan episode selanjutnya dalam seri ini, karena kita akan membahas beberapa jenis makanan yang sering disebut dalam literatur kesehatan terkait asam urat. Disclaimer: konten ini bersifat edukasi kesehatan umum dan merujuk pada informasi dari sumber kesehatan terpercaya seperti Arthritis Foundation. Informasi ini tidak dimaksudkan sebagai diagnosis atau pengganti saran tenaga kesehatan profesional. Jika memiliki keluhan pada sendi atau ingin mengetahui kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang kompeten.